menjelaskan mengenai integral fungsi polinomial, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu fungsi polinomial. Jadi, fungsi polinomial berderajat n adalah fungsi yang memiliki bentuk px. Jadi, fungsi p dengan variabel bebas x sama dengan an x pangkat n ditambah a n-1 x pangkat n-1 ditambah a n-2 x pangkat n-2 ditambah di sini ada titik 3, artinya di sini masih ada banyak bilangan yang jumlahnya tak terbatas. Kemudian ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1. Di sini sebenarnya ada pangkat 1, namun satunya tidak perlu ditulis. Kemudian ditambah a0. Di sini juga sebenarnya ada x pangkat 0, tapi x pangkat 0-nya itu tidak perlu ditulis karena x pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan n adalah bilangan bulat tidak negatif. Jadi ini n-nya bilangan bulat yang tidak negatif. Dan an tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini an itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika kita lihat ini pangkat n-nya itu merupakan fungsi turun. Jadi ini n-1, n-2, dan di sini jika kita tulis masih ada n-3, n-4, n-5 dan seterusnya. Hingga di sini saya tulis a2x pangkat 2. Di sini juga sebenarnya ada a3 x pangkat 3. Begitu ya. Jadi ini pangkat untuk x-nya itu turun seperti itu. Oke, biar lebih jelas di sini saya akan memberikan beberapa contoh fungsi polinomial. Yang pertama, f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah x pangkat 1 ditambah 5. Di sini x pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis ya. Yang nomor 2 itu f(x) sama dengan 2/3 x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 3/5 x ditambah 2. Kemudian yang nomor 3, gx sama dengan negatif 1/2 x pangkat 4 ditambah akar 2 x kuadrat ditambah x. Jadi di contoh fungsi polinomial yang saya berikan, yang pertama kita perhatikan bahwa di sini saya memberikan contoh 1 dan 2 ini dalam bentuk fungsi f dan di sini dalam bentuk fungsi g. Jika kalian ingin membuatnya dalam bentuk fungsi r, s atau a, silahkan, boleh saja, bebas. Kemudian yang kedua, ingat ya di sini koefisiennya untuk koefisien dari x-nya itu juga di sini ada 2, bilangan bulat positif, ini bilangan bulat negatif. Ini ada pecahan yang nilainya positif. Di sini ada pecahan yang nilainya negatif. Di sini juga ada bentuk akar. Ya, boleh sekali. Jika kita perhatikan di sini ada beberapa variasi. Di sini ada pangkat yang kemudian menurun secara urut. Ada 3, 2, di pangkat 1, kemudian di pangkat 0. Kemudian ini juga ada pangkat yang tidak urut. Ini pangkat 5, kemudian langsung ke pangkat 2, pangkat 1, ini pangkat 0. Itu boleh. Di sini ada pangkat 4, ini pangkat 2, di sini pangkat 1. Itu juga boleh. Kita akan lanjut ke materi inti, yaitu integral fungsi polinomial. Di sini saya akan mengintegralkan dari contoh fungsi polinomial yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah integral dari 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5 terhadap x. Jadi fungsi ini diintegralkan terhadap x. Nah, di sini sama dengan integral dari 2x pangkat 3 itu 2/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1. Nah, jika kalian lupa kenapa bisa jadi seperti ini, ingat lagi rumus dasarnya ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Selanjutnya, integral dari 3x pangkat 2 itu sama dengan 3/2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian integral dari x itu 1/1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1. Karena sekali lagi kalau x berarti di sini x pangkat 1. Dan yang terakhir adalah integral dari 5. Jadi kalau masih bingung, kita bayangkan 5 itu sebagai 5
X pangkat 0, karena X pangkat 0 itu 1, juga hasilnya sama ya 5. Tapi kita bisa membayangkan di sini ada X pangkat 0 untuk memudahkan pengintegralannya. Jadi berarti di sini sama dengan 5 per 0 ditambah 1, X pangkat 0 ditambah 1 plus C. Jadi inti dari integral polinomial ini adalah sebenarnya kita mengintegralkan satu-satu sukunya. Jadi ini kita integralkan dulu, ini kita integralkan, ini kita integralkan, ini kita integralkan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini 2 per 3 ditambah 1 berarti sama dengan 2 per 4 X pangkat 4. Ini 3 per 2 tambah 1 berarti 3 per 3 X pangkat 3. Kemudian di sini ditambahkan ini 1 per 1 ditambah 1 berarti 1 per 2 X pangkat 2. Kemudian ditambah di sini ada 5 per 0 tambah 1 berarti 5 per 1 X pangkat 1 plus C. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi 2 per 4 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Berarti jadi 1 per 2 X pangkat 4 dikurangi ini 3 per 3 1 kan. Misalnya di sini ada 1, tidak perlu kita tulis. Jadinya X pangkat 3. Kemudian ditambah ini tetap 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 5X plus C. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu integral dari 2 per 3 X pangkat 5 ditambah 3 X pangkat 2 dikurangi 3 per 5 X ditambah 2 dx. Jadi diintegralkan terhadap X. Jadi fungsi ini diintegralkan terhadap X. Oke, sama dengan ini 2 per 3, tetap saya tulis ya 2 per 3 gitu biar lebih mudah. Kemudian 1 per 5 ditambah 1, ini karena pangkatnya 5 berarti 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1. Sekali lagi ini rumusnya, rumus dasarnya ya. Kemudian integral dari 3X pangkat 2 sama dengan 3 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian integral dari 3 per 5 X berarti 3 per 5 dikalikan 1 per 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1. Kemudian integral dari 2 seperti tadi kita bayangkan sebagai 2X pangkat 0. Kemudian jadi 2 per 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 plus C. Jadi sama ya fungsi polinomial ketika diintegralkan itu kita integralkan satu-satu setiap sukunya. Nah di sini sama dengan 2 per 3, ini jadinya 1 per 6 ya. Jadi ini kan 1 per 5 ditambah 1. Oke, 1 per 6, ini X pangkat 6 dari X pangkat 5 ditambah 1. Ini ya, kemudian ditambah, ini 3 per 2 ditambah 1, 3 per 3, X pangkat 3. Kemudian dikurangi, ini 3 per 5, tetap saya tulis 3 per 5. Kemudian 1 per 1 tambah 1 itu 1 per 2, ini X pangkat 2. Kemudian ditambah ini 2 per 0 tambah 1 itu 2 dibagi 1 kan 2 ya. Kemudian di sini X plus C. Kemudian kita hitung 2 per 3 dikalikan 1 per 6 itu 2 per 18 X pangkat 6 ditambah ini 3 per 3 itu 1 berarti tinggal X pangkat 3 dikurangi 3 per 5 dikalikan 1 per 2 berarti 3 per 10 X pangkat 2 ditambah 2X ditambah C. Nah, masih bisa kita sederhanakan ya. 2 per 18 itu bisa kita tulis di sini 1 per 9 X pangkat 6 ditambah X pangkat 3 dikurangi 3 per 10 X pangkat 2 ditambah 2X ditambah C. Oke, kita akan lanjut ke contoh nomor 3. Contoh yang nomor 3 adalah integral dari negatif 1 per 2 X pangkat 4 ditambah akar 2 X kuadrat ditambah X terhadap X. Jadi fungsi ini sama ya diintegralkan terhadap X. Oke, cara penyelesaiannya sama prinsipnya ya. Jadi kita integralkan di setiap suku-sukunya. Jadi integral dari negatif 1 per 2 X pangkat 4 itu sama dengan negatif 1 per 2 dikalikan 1 per 4 ditambah 1 X pangkat 4 ditambah 1. Oke, sekali lagi sesuai dengan rumus dasar yang ini. Kemudian selanjutnya integral dari akar 2 X pangkat 2 itu sama dengan akar 2 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 ditambah
integral dari X itu 1 per 1 ditambah 1 X 1 ditambah 1 plus C. Ayo kita hitung. Berarti ini negatif 1 per 2, saya tulis ya. Kemudian 1 per 4 ditambah 1 berarti 1 per 5. Ini jadi X pangkat 5 ditambah akar 2 per 2 ditambah 1 berarti jadinya akar 2 per 3. Kemudian X pangkat 3 ditambah 1 per 1 ditambah 1 berarti 1 per 2 ini ya. X pangkat 2 ditambah C. Oke, kita hitung. Negatif 1 per 2 dikalikan 1 per 5 berarti negatif 1 per 10. X pangkat 5 ditambah, ini tetap ya, akar 2 per 3 X pangkat 3. Kemudian ditambah, ini tetap 1 per 2 X pangkat 2 ditambah C. Oke, sekian penjelasan tentang integral fungsi polinomial. Jadi intinya mengerjakan pengintegralan dengan fungsi polinomial adalah kita mengintegralkan setiap nih ya, suku-sukunya itu 1 per 1 dengan menggunakan rumus dasar yang sudah ada. Oke, sekian. Terima kasih. Hai, jangan lupa like and subscribe ya.